Selamat pagi semuanya untuk anak-anak kelas 7. Semoga di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan selalu bagi kita semua dan semangat yang luar biasa. Untuk pertemuan video kali ini, pertama-tama Bapak ucapkan selamat tahun baru di tahun 2021 ini. Untuk pertemuan PJOK kita memasuki tahun 2021 untuk semester 2. Jadi pada pertemuan pertama hari ini kita memasuki yaitu materi senam artistik ya. Senam artistik, jadi nanti Bapak akan menjelaskan apa itu senam artistik, dan di dalam senam artistik itu terdapat nanti senam lantai ya, terdapat senam lantai. Jadi nanti kita fokusnya di senam lantai. Ada berbagai macam cabang di dalam senam artistik. Jadi kita fokusnya pada senam lantai. Nanti Bapak akan menjelaskannya, langsung saja ke penjelasannya. Senam artistik, kita jelasin dulu pengertian daripada senam. Secara garis besar, senam adalah bentuk latihan fisik secara sistematis dengan melibatkan gerakan-gerakan terpilih dan terencana untuk mencapai tujuan tertentu. Dan yang dimaksud dengan senam artistik adalah sebagai senam yang menggabungkan aspek tumbling dan akrobatik untuk mendapatkan efek-efek artistik dari gerakan-gerakan yang dilakukan dengan alat-alat maupun tanpa alat. Nah, pengertian dari senam artistik. Adapun senam artistik itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu untuk putra dan untuk putri. Untuk yang putra, yang pertama ada senam lantai, kuda-kuda pelana, gelang-gelang, kuda-kuda lompat, palang sejajar, dan palang tunggal. Itu untuk yang putra. Dan sedangkan untuk yang putri, ada satu senam lantai, dua kuda-kuda lompat, tiga palang bertingkat, empat balok keseimbangan. Itu untuk yang putri. Adapun senam dengan menggunakan alat, yang pertama kuda pelana. Ini bentuk daripada kuda-kuda pelana. Yang kedua gelang-gelang. Jadi ini bentuk dua gelang yang itu dimainkan di atas udara. Dan yang ketiga kuda lompat. Ini bentuknya. Jadi pertama lari, kemudian langsung berada di kuda lompat itu. Dan yang keempat palang sejajar. Itu bentuknya palang, jadi ada dua buah palang yang sejajar. Yang kelima palang tunggal. Dan yang keenam palang bertingkat. Itu palangnya berbentuk bertingkat. Dan yang ketujuh balok keseimbangan. Ini untuk yang putri saja. Sekarang kita masuk dalam senam lantai. Apa itu senam lantai? Senam lantai adalah kegiatan olahraga yang cara gerakan dan bentuk latihannya dilakukan di lantai dan menggunakan alat sebagai matras. Jadi menggunakan matras. Dan senam lantai disebut juga latihan bebas karena tidak menggunakan benda ataupun perkakas untuk latihan seperti balok, tongkat, dan lain-lain. Dan adapun kriteria tempat untuk olahraga senam lantai, yang pertama untuk ukuran lantai. Ukuran lantai tempat senam lantai untuk 2 kali 12 meter dan bahan lapangan dilapisi karet mempunyai tebal kira-kira 0,045. Dan adapun gerakan-gerakan dasar yang terdapat dalam senam lantai, yang pertama ada guling ke depan atau roll depan, yang kedua guling belakang atau roll belakang, dan yang ketiga berdiri dengan tangan atau headstand, yang keempat berdiri dengan kepala atau headstand, yang kelima guling lenting, yang keenam sikap kayang, yang ketujuh sikap lilin,
Yang ke-8 sikap kapal terbang, ini membutuhkan keseimbangan. Dan yang ke-9 meroda. Yang terakhir adalah salto, itu adalah gerakan dasar. Dan senam lantai dapat dilakukan dengan bantuan matras. Adapun unsur-unsur senam lantai terdiri atas gerakan mengguling, melompat, meloncat, berputar di atas udara, serta menumpu baik dengan tangan ataupun kaki. Adapun gerak dasar daripada gerakan senam lantai, yang pertama yaitu guling ke depan atau forward roll. Ini bentuk daripada gerakan guling ke depan. Gerakan berguling ke depan dengan urutan gerak dimulai dari tengkuk, punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang. Yang kedua adalah guling belakang yang akan kita peragakan di kelas 2. Gerakan mengguling yang dimulai dari pinggul, pinggang, bagian belakang, pinggul, tekuk, kemudian berdiri kembali dengan kaki, yaitu kebalikan daripada gerakan yang pertama. Dan yang ketiga, berdiri dengan kedua tangan atau handstand. Ini mungkin nanti kita peragakan di kelas 3. Handstand adalah gerakan berdiri dengan menggunakan kedua tangan sebagai tumpuan. Ini bentuk contohnya bisa dilatih di dinding ya, atau dibantu sama kawan. Yang keempat, berdiri dengan kepala atau headstand. Ini bentuknya sama. Ini mungkin agak sedikit susah, tapi bukan hanya dibantu dengan kepala, melainkan dibantu juga tangan sebagai tumpuan. Dan yang kelima adalah guling lenting. Guling lenting ini hampir mirip dengan guling ke depan, tetapi gerakannya setelah berdiri maka badannya diangkat ke atas. Gerakan tubuh melenting ke depan atas yang dimulai dari dahi, kemudian dilanjutkan dengan melenting ke atas kepala, bahu, pinggang, pinggul, dan kedua tungkai dan lengan. Yang keenam, sikap kayang. Sikap kayang ini bentuk sikap kayang. Dia bisa dilakukan dari bawah atau dari tiduran, atau bisa juga dari sambil berdiri langsung ke belakang, tapi agak sedikit susah kalau dari berdirinya. Yang ketujuh, sikap lilin ya. Mungkin ini kita juga akan peragakan di kelas 3, tetapi ini sebagai contohnya saja, sebagai bentuk daripada sikap lilin, yaitu ini bertumpu kepada lengan dan kepala juga ya, sikunya dibuka. Dan yang ke-8, sikap kapal terbang. Ini bentuk sikap kapal terbang yang dibutuhkan yaitu keseimbangan yang bagus untuk melakukan sikap kapal terbang ini, bertumpu pada satu kaki. Dan yang ke-9, meroda. Ini bentuk sikap meroda. Jadi gerakan berputar dengan bertumpu pada tangan kemudian kaki secara bergantian. Ya, inilah Muhammad Saputra. Oh, baik sekali. Kita saksikan Muhammad Saputra. Oh, kembali. Luar biasa.
Kita saksikan penampilan. Mungkin itu saja untuk materinya, dan untuk prakteknya mungkin untuk kelas 1 kita praktek tentang roll depan. Jadi untuk kelas 1 ini kita praktek tentang roll depan. Nanti gerakan-gerakan selanjutnya kita belajar di kelas 2 dan kelas 3. Jadi untuk gerakan senam lantai di kelas 1 ini kita belajar tentang roll depan. Nanti kita prakteknya di sekolah kalau misalkan udah belajar tatap muka. Jadi cukup sekian aja untuk materi hari ini. Bapak ucapkan tetap semangat dan sehat selalu. Selamat pagi.